Oke, hari ini kita akan mengupas sebuah kisah tentang senjata yang kekuatannya itu, ya, di luar nalar kita. Sebuah senjata yang benar-benar mengubah dunia untuk selamanya. Kita mulai dari sebuah kengerian yang mungkin udah kita kenal, bom atom. Senjata ini saking dahsyatnya sampai bisa meninggalkan bayangan permanen dari para korbannya di dinding dan lantai. Mereka hangus dalam sekejap. Tapi gimana kalau saya bilang, cuma beberapa tahun setelah itu, manusia berhasil menciptakan sesuatu yang 1000 kali lebih mengerikan? Bisa kebayang nggak? Nah, untuk memahami lompatan gila ini, kita harus ngerti dulu dasarnya, yaitu bom atom itu sendiri. Dan semuanya berawal dari sains yang disebut fisi nuklir. Jadi gini, semua yang ada di dunia ini kan terbuat dari atom ya. Nah, di jantung setiap atom itu ada intinya yang disebut nukleus. Disinilah proton dan neutron diikat oleh lem paling kuat sejagat raya. Lem super kuat ini namanya gaya kuat. Tapi, ada tapinya nih. Di atom-atom yang gede banget, kayak uranium, cengkraman lem ini mulai melemah. Akibatnya, atomnya jadi nggak stabil. Dan, ya jadi radioaktif. Lalu, para ilmuwan nemuin satu hal yang luar biasa. Kalau inti uranium ini ditembak pakai neutron, dia bakal pecah jadi dua. Proses inilah yang disebut fisi. Dan begitu pecah, wush, energi yang keluar itu masif. Plus, dia juga ngeluarin lebih banyak neutron. Nah, neutron-neutron baru tadi ngapain? Ya mereka lanjut nabrak atom uranium lainnya. Terus-terusan sampai terjadilah reaksi berantai yang nggak terkendali. Kekuatan penghancur inilah yang dijelaskan dalam rumus legendaris Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Oke, jadi itu tadi soal membelah atom. Tapi ternyata itu bukan satu-satunya cara buat ngelepasin energi nuklir loh. Ada cara lain, yaitu kebalikannya. Bukan dibelah, tapi justru disatukan. Dan disinilah letak perbedaan kuncinya. Fisi itu membelah atom berat seperti uranium, sementara fusi, proses yang sama persis kayak yang terjadi di matahari kita, itu justru menyatukan atom-atom yang ringan, seperti hidrogen. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bikin matahari versi kita sendiri di bumi? Ya, kita harus bisa meniru kondisi di dalam inti sebuah bintang. Dan ini, tantangannya, hampir mustahil. Bayangin aja deh, kita perlu manasin bahan bakar hidrogen sampai suhunya lebih dari 150 juta derajat Celcius. Itu 10 kali lebih panas dari inti matahari. Gila kan? Cuma untuk bisa memicu reaksi fusi. Nah, tingkat kesulitan yang nggak masuk akal inilah yang akhirnya memicu konflik. Konflik yang dalam banget antara dua tokoh paling penting di era atom. Di satu sisi, ada J. Robert Oppenheimer. Dia yang kita kenal sebagai bapak bom atom. Merasa ngeri banget sama ciptaannya sendiri setelah lihat Hiroshima. Jadi dia menentang keras ide bikin senjata yang lebih kuat lagi. Tapi di sisi lain, ada rekannya, Edward Teller, yang justru terobsesi. Dia ngebet banget pengen ngebangun super bom ini. Situasi makin panas waktu Uni Soviet berhasil ngembangin bom atom mereka sendiri. Tiba-tiba, tekanan politik di Amerika Serikat meroket. Dan di tengah paranoia perang dingin itulah, Edward Teller akhirnya dapat apa yang dia mau, lampu hijau. Jadi, gimana caranya Teller dan timnya mecahin masalah suhu 150 juta derajat yang mustahil itu? Jawabannya, cerdas banget, tapi sekaligus mengerikan. Konsepnya begini, kamu pakai satu bom untuk nyalain bom lain yang lebih besar. Jadi, sebuah bom atom biasa diledakkan dulu sebagai pemicu. Ledakan fisi inilah yang menciptakan panas jutaan derajat yang dibutuhkan untuk menyalakan bahan bakar hidrogennya. Jenius sekaligus gila. Dan dengan desain inilah, umat manusia berhasil melepaskan sebuah kekuatan yang jauh melampaui apapun yang pernah ada sebelumnya. Sebuah kekuatan yang benar-benar mengubah dunia kita selamanya. Oke, biar kebayang skalanya ya. Bom yang dijatuhkan di Hiroshima itu kekuatannya sekitar 15 kiloton TNT. Sekarang, bandingkan dengan uji coba bom hidrogen bernama Castle Bravo di tahun 1954. Kekuatannya 15.000 kiloton. Coba kita lihat perbandingannya di sini. Itu adalah lompakan kekuatan 1000 kali lipat. Dan yang lebih gila lagi, itu bahkan bukan bom terbesar yang pernah manusia ledakkan. Tragisnya, uji coba Castle Bravo ini ternyata salah perhitungan. Ledakannya jauh lebih besar dari perkiraan, dan abu radioaktifnya secara tak terduga jatuh menghujani sebuah kapal nelayan Jepang.
Ini menyebabkan kepanikan massal dan para krunya jatuh sakit parah. Dan tahu nggak, tragedi di dunia nyata inilah yang secara langsung menginspirasi lahirnya sebuah ikon budaya yang kita semua kenal. Cuma beberapa bulan setelah insiden Castle Bravo, sebuah film tentang monster raksasa yang bangkit gara-gara uji coba nuklir tayang di Jepang. Ya, itulah kelahiran Godzilla. Bom hidrogen ini benar-benar memberi manusia kekuatan seperti dewa. Kita seolah-olah sudah membuka kotak Pandora. Dan pertanyaan besarnya yang masih relevan dan menghantui kita sampai detik ini adalah, apakah kotak itu bisa ditutup kembali?